Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi dengan nomor NPM 181063100522. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 181063100522. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan pada mata kuliah Kapital Selekta Matematika Geometri. Nah, pada turunan ini kita akan membahas tentang definisi dari turunan, sifat-sifat dari turunan, jenis-jenis turunan, rumus dari turunan, penerapan dari turunan, dan contoh soal tentang turunan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Definisi turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Nah, turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Nah, pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat turunan. Sifat-sifat turunan di sini ada 5 sifat. Yang pertama yaitu fx sama dengan cux, turunannya yaitu f aksen x sama dengan cu aksen x. Yang kedua ada fx sama dengan u aksen plus minus fx, turunannya f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Yang ketiga ada fx sama dengan ux dikalikan dengan vx, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan dengan vx ditambah dengan ux dikalikan dengan v aksen x. Yang keempat ada fx sama dengan ux per vx, di mana vx-nya ini tidak sama dengan 0. Maka bentuk turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan dengan vx dikurang dengan ux dikalikan dengan v aksen x dibagi dengan fx pangkat 2. Selanjutnya sifat yang kelima yaitu ada fx sama dengan ux pangkat n, di mana bentuk turunannya yaitu f aksen x sama dengan nux pangkat n min 1 dikalikan dengan u aksen x. Nah, maka pembahasan selanjutnya yang ketiga di sini ada penerapan turunan. Di penerapan turunan ini terbagi menjadi 5 penerapan. Yang pertama ada turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Yang keempat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Yang kelima, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Nah, pembahasan yang keempat yaitu di mana ada rumus turunan. Rumus turunan ini yaitu ada 6 rumus turunan. Yang pertama di sini ada fx sama dengan c. Dengan c merupakan nilai dari konstantanya. Maka jika fx sama dengan c diturunkan akan menjadi fx f aksen x sama dengan 0. Yang kedua ada fx sama dengan x, maka kalau diturunkan dia akan menjadi f aksen x sama dengan 1. Nah, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka dia diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan anx pangkat n min 1. Yang keempat yaitu ada penjumlahan fungsi di mana hx sama dengan fx ditambah gx, maka bentuk dari turunannya yaitu h aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Yang kelima di sini pengurangan fungsi h
hx, dimana sama dengan hx sama dengan fx dikurang gx, maka turunan fungsinya yaitu h aksen x sama dengan f aksen x dikurang dengan g aksen x. Yang keenam ada perkalian konstanta dengan suatu fungsi kf x, dimana bentuk turunannya yaitu k dikalikan dengan f aksen x. Selanjutnya di sini yang kelima ada jenis-jenis turunan. Yang pertama jenis turunan yaitu turunan fungsi. Yang kedua yaitu turunan fungsi aljabar. Yang ketiga ada turunan akar. Yang keempat ada turunan parsial, dan yang kelima ada turunan implisit. Selanjutnya di sini ada turunan fungsi, di mana misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan anx pangkat n min 1. Nah, di sini ada contoh, di mana contohnya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3, di mana turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 3 yaitu pangkat 3 dikalikan dengan 3 menghasilkan 9, dan pangkat 3 ini 3-nya dikurang dengan 1. Jadi untuk fx sama dengan 3x pangkat 3 menghasilkan 9x pangkat 2. Nah, contoh lainnya yaitu misalkan gx sama dengan min 5y pangkat min 3. Nah, turunan dari fungsi tersebut adalah gx g aksen y sama dengan turunan dari y-nya ini berarti min 3 dikalikan dengan 5. Nah, si y min 3 ini dikurang dengan 1, sehingga min 5 dikalikan min 3 menghasilkan 15, sedangkan 3 dikurang 1 menghasilkan min 4. Jadi gx sama dengan min 5y pangkat min 3 menghasilkan g aksen y sama dengan 15y pangkat min 4. Nah, selanjutnya di sini ada turunan fungsi aljabar, di mana turunan fungsi aljabar yaitu pembahasan turunan fungsi aljabar pada bagian ini meliputi turunan dalam bentuk perkalian dan turunan dalam pembagian fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar dalam bentuk perkalian yaitu sebagai berikut. Di sini ada misalkan terdapat perkalian fungsi hx sama dengan ux dikali fx. Maka turunan dari fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan u aksen x dikalikan dengan v x ditambah dengan ux dikalikan dengan v aksen x. Nah, di sini ada keterangannya untuk hx ini merupakan fungsi dalam bentuk perkalian fungsi, sedangkan h aksen x ini merupakan turunan fungsi bentuk perkalian. Sedangkan ux dan vx ini merupakan fungsi dengan variabel x, sedangkan u aksen x dan v aksen x merupakan turunan fungsi dengan variabel x. Maka turunan fungsi aljabar dalam bentuk pembagian itu misalkan di sini terdapat perkalian fungsi yaitu ada hx sama dengan ux per fx. Turunan dari fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan u aksen x dikalikan dengan vx dikurang dengan ux dikalikan dengan v aksen x dibagi fx pangkat 2. Selanjutnya di sini ada turunan akar. Misalkan terdapat suatu fungsi di mana yaitu fx sama dengan akar pangkat b dari x pangkat a. Untuk menentukan turunan dari fungsi tersebut, terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk fungsi perpangkatan. Nah, bentuk fungsi perpangkatannya itu yaitu fx x pangkat a per b. Maka turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan a per b dikalikan dengan x pangkat a per b dikurang 1. Nah, maka fx sama dengan akar b dari gx pangkat a. Untuk menentukan turunan fungsi di atas, terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Maka fx sama dengan gx a pangkat
A per B. Nah, maka turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan A per B dikalikan dengan Gx pangkat A per B dikurang 1 dikalikan dengan G aksen x. Ini akan dijelaskan mengenai turunan parsial. Nah, selanjutnya di sini ada turunan parsial, di mana turunan parsial merupakan suatu turunan dari fungsi peubah banyak terhadap suatu peubah, sedangkan peubah yang lainnya dipertahankan. Nah, di sini misalkan terdapat suatu fungsi yaitu f(x, y), maka sama dengan 2x per y. Maka turunan dari parsialnya yaitu terhadap variabel x, yaitu fx aksen x, y sama dengan 2y. Karena x ini 1 pangkatnya dikalikan dengan 2, 1 dikalikan dengan 2 menghasilkan 2. Jadi x nya 1 dikurang 1 hasilnya 0, habis menjadikan 2y karena dia diturunkan terhadap variabel x. Nah, contoh lainnya terdapat pada fungsi Gx, y sama dengan min 3xy pangkat 2. Nah, dia akan diturunkan parsial terhadap variabel y, yaitu fy aksen x, y sama dengan 2 dikalikan dengan min 3 menghasilkan min 6x. Y ini kan 2 dikurang 1 menghasilkan 1. Jadi hasil dari Gx, y sama dengan min 3xy pangkat 2 ini akan menghasilkan min 6xy. Nah, selanjutnya di sini ada turunan implisit, di mana turunan implisit ditentukan berdasarkan variabel yang terdapat dalam fungsi. Yang pertama di sini suatu fungsi dengan variabel x turunannya x d per dx. Sedangkan fungsi dengan variabelnya y, maka turunannya yaitu y d per dy dikalikan dengan dy per dx. Nah, yang ketiga suatu fungsi dengan variabel x dan y, maka turunannya yaitu xy d per dx ditambah dengan xy d per dy dikalikan dengan dy per dx. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal turunan. Sini ada contoh 1, di mana tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 8. Maka turunan dari fx sama dengan 8 menghasilkan f aksen x sama dengan 0. Sini selanjutnya ada gx sama dengan 3x plus 5. Maka turunan dari gx sama dengan 3x plus 5 yaitu g aksen x sama dengan 3. Hx sama dengan 6x pangkat 3. Maka turunannya h aksen x sama dengan 6 dikalikan dengan 3x pangkat 3 min 1 sama dengan 6 dikalikan 3 18. X 3 dikurang 1 menghasilkan 2. Jadi turunannya 18x pangkat 2. Mx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan 4. Maka turunannya yaitu m aksen x sama dengan 4 dikalikan dengan 3x pangkat 2 ditambah 3. Pangkat 4 nya dikurang dengan 1 dikalikan dengan pangkat dari turunan dari 3x pangkat 2. Maka turunannya itu 6x, sehingga akan menghasilkan 4 dikalikan dengan 6x yaitu 24x. 3x pangkat 2 ditambah 3, 4 dikurang 1 menghasilkan 3. Contoh yang kedua yaitu tentukan turunan dari fungsi berikut. Nah, di sini ada fungsi 3x plus 2 dikalikan dengan 2x pangkat 2 min 1. Maka kita misalkan terlebih dahulu ke dalam u dan v. Nah, u v ini kita turunkan. Jadi turunan dari u yaitu sama dengan u aksennya 3. Sedangkan turunan dari v aksennya sama dengan 2 dikalikan 2, 4. X pangkat 2 dikurang 1 berarti x. Nah, maka di sini kan pembahasannya misalnya ux sama dengan u-nya ini kan 3x plus 2 dan vx-nya ini sama dengan 2x pangkat 2 min 1. Nah, maka f aksen x-nya yaitu u aksen x dikalikan dengan vx ditambah dengan ux dikalikan dengan v aksen x. Nah, fx sama dengan f aksen x sama dengan u aksennya itu kan turunan dari 3x plus 2 yaitu kan 3 dikalikan dengan v-nya, nilai v-nya kan 2x pangkat 2
min 1 ditambah dengan U aksennya. U aksennya kan 3x plus 2. Nah, dikalikan dengan V aksennya. V aksennya kan 4x. Dikalikan dengan 4x. Maka F aksen X-nya yaitu dikali. Nah, ini dikali 3 dikalikan dengan 2x yaitu 6x pangkat 2. 3 dikalikan dengan min 1 yaitu min 3. Selanjutnya di sini ada 3 dikalikan dengan 4 menghasilkan 12x. Nah, x kali x kan 1 sama 1, jadi kan jumlah ininya pangkatnya, jadi 12x pangkat 2. Selanjutnya 2 dikalikan dengan 4 yaitu kan 8x. Nah, akan menghasilkan jadi fx-nya. Nah, si pangkatnya sama, kita jumlahkan. Jadi 6x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 menghasilkan 18x pangkat 2. Sedangkan si 8x ini dia tidak ada temannya, jadi kan 8x dikurang min 3. Jadi pangkat turunan dari fx sama dengan 3x plus 2 dikalikan 2x pangkat 2 min 1 akan menghasilkan f aksen x-nya 18x pangkat 2 ditambah 18x min 3. Selanjutnya di sini ada contoh ketiga, di mana contoh ketiga ini yaitu tentukan hasil turunan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dikalikan dengan 3x plus 2. Nah, maka turunan dari fx-nya ini kita misalkan terlebih dahulu. Mana u dan v-nya, ini kan u, ini v. Nah, maka u-nya itu kan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Nah, untuk U aksennya kan 2x diturunkan jadi x pangkat 2 diturunkan jadi 2x ditambah 2x diturunkan menjadi 2, sedangkan 3 diturunkan menjadikan nilainya 0. Selanjutnya di sini nilai V-nya. Nilai V-nya kan 3x plus 2, maka diturunkan jadi 3x plus 2. 3x diturunkan menjadi 3 plus 2. 2-nya diturunkan menjadi nilainya 0. Nah, maka F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Maka F aksen X sama dengan nilai U-nya, U aksennya. U aksennya ini 2x plus 2 dikalikan dengan nilai V-nya. Nilai V-nya kan 3x plus 2 ditambah dengan nilai U. U-nya kan x kuadrat plus 2x ditambah 3. Sedangkan nilai V aksennya 3. Maka ini kita operasikan. F aksen X sama dengan 2 kali 3, 2x dikalikan dengan 3x, 6x pangkat 2. 2x dikalikan dengan 2, jadi 4x. 2 dikalikan dengan 3, 2 dikalikan dengan 3x, 6x. Tadi kan hasil 2 ini kan 4 ditambah dengan ini, berarti kan hasilnya 10x. 2 dikalikan 2 menghasilkan 4. Nah, selanjutnya kita operasikan yang ini. X pangkat 2 dikalikan dengan 3, jadi kan 3x pangkat 2. 2x dikalikan dengan 3 menghasilkan 6x. 3 dikalikan 3 menghasilkan 9. Maka nilai f aksen x-nya sama dengan 9x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 15. Dimana dapat hasil ini? Yaitu dari 6x pangkat 2 ditambahkan dengan 3x pangkat 2. Nah, ini ditambahkan dengan ini, menghasilkan 9x pangkat 2. Selanjutnya, yang X, 10X ditambahkan dengan 6X akan menghasilkan 16. Ini 16 ya. 16X. Nah, selanjutnya 4 ditambahkan 9. 9 ditambahkan 4 yaitu 13. Nah, maka sehingga bentuk akhir dari f aksen x-nya yaitu 9x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 13. Selanjutnya di sini ada contoh keempat, di mana hitunglah turunan pertama dari fx sama dengan sin x dikalikan dengan cos x. Nah, pembahasannya kita sama seperti contoh ke-2 dan ke-3, yaitu kita misalkan u dan v-nya. Untuk nilai U-nya yaitu sin X, untuk nilai V-nya cos X. Nah, maka nilai U aksennya yaitu sin X ini diturunkan akan menghasilkan cos X, sedangkan V ini sama dengan cos X ini akan diturunkan V aksennya itu akan menghasilkan min sin X, sehingga F aksen X sama dengan U aksen F ditambah dengan U F aksen
akan menghasilkan U aksen cos X dikalikan dengan cos X ditambah sin X dikalikan dengan min sin X akan menghasilkan f aksen X-nya yaitu cos X dikalikan dengan cos X, maka akan menghasilkan cos pangkat 2X ditambah dengan sin X dikalikan dengan min sin X akan menghasilkan min sin pangkat 2X, sehingga f aksen X sama dengan cos 2X ini kan merupakan identitas trigonometri. Jadi turunan pertama dari f aksen fx sama dengan sin X dikalikan dengan cos X adalah f aksen X sama dengan cos 2X. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kelima, yaitu carilah turunan pertama dari fx. Nah, turunan pertama dari fx, nilai fx ini x pangkat 3 ditambah 4 per 2x plus 3. Nah, maka pembahasannya sama, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu x pangkat 3 ditambah 4 diturunkan menjadi u aksennya yaitu 3x pangkat 2. Sedangkan pi-nya ini kan 2x plus 3. Dia akan diturunkan pi aksennya sama dengan 2. Nah, maka sehingga kita gunakan rumus persamaan turunan ini, yaitu f aksen x u aksen v dikurang u v aksen per v pangkat 2. Nilai u aksennya kan 3x pangkat 2 dikalikan dengan v nya kan 2x plus 3 dikurang nilai u nya x pangkat 3 ditambah 4 dikalikan dengan v aksen 2 dibagi dengan v pangkat 2 nya mana? Nah, ini v pangkat 2, nilai v nya 2x plus 3 dikalikan akan menghasilkan ini, maka kan 3 dikalikan ini 3x pangkat 2 dikalikan 2x plus 3 3x pangkat 2 dikalikan jadi 6x pangkat 2 dikalikan dengan ini menjadi 9x pangkat 2. Nah, ini dikalikan x pangkat 3 nya, x pangkat 3 dikalikan dengan 2 menjadi 2x pangkat 3, 4 dikalikan 2 menjadi 8 per v nya kan dikalikan 2x plus 3 dikalikan 2x plus 3 akan menghasilkan 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9. Nah, maka kita operasikan menjadi v aksennya yaitu ini. Nah, x plus 3 dikurang 2x plus pangkat 3 x 6x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 menghasilkan 4x pangkat 3. Nah, ini kan 9x pangkat 2 dikurang min 8 per 4x pangkat 2 ditambah 12x plus 9. Nah, maka turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 4 per 2x plus 3 akan menghasilkan 4 f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 min 8 per 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi turunan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.